dalam dunia tasawuf banyak sekali lintasan-lintasan batin, lintasan pikiran yang kita harus hati-hati. Saya tadi bilang, kepala kita ini kan rame terus. Hati kita juga rame terus. Bisikan itu macam-macam batin sliver. Mampir selalu, kadang kita tidak sadar, kadang kita sadar. Katanya Haris Al-Muhasibi, hati-hati. Kalau ada bisikan harus kita deteksi itu suaranya nafsu, suaranya setan, atau dari Allah. Jangan dicampur-campur. Kalau nafsu itu biasanya sifatnya godaan. Kalau setan biasanya sifatnya tipuan. Ya, kalau dari Allah biasanya hidayah, petunjuk ke arah kebaikan. Jadi nafsu itu biasanya isinya godaan untuk pemenuhan hasrat, keinginan. Ini tidak selalu salah, penuhi saja di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya. Makan misalnya harus dipenuhi, tapi secukupnya saja, jangan berlebihan. Minum juga begitu, termasuk hasrat seksual. Penuhi di jalur yang benar, yang halal, dan secukupnya saja, jangan boros. Karena hal-hal yang sifatnya nafsu ini, biasanya kekurangan atau kelebihan, itu nanti sifatnya merusak. Makan tidak terpenuhi itu merusak. Kebanyakan makan juga merusak. Makanya ilmu tata nafsu dari para ulama akhlak seperti Ibnu Miskawah itu diberi patokan, rumusnya adalah jalan tengah. Tidak penakut, tidak nekat, tapi berani, jalan tengah. Karena memang bisikannya nafsu itu biasanya menggoda kita untuk memenuhi. Pak, saya kan normal, Pak, makanya saya... Iya, normal sih normal, tapi penuhi di jalurnya yang benar. Karena begitu kita melenceng jalur, kita akan merasakan sengsaranya. Yang kedua, setan. Kalau setan ini tipuan. Cirinya tipuan itu barang jelek yang kelihatannya baik. Ditampakkan atau dibisikkan ke kita bahwa itu baik, itu normal, itu tidak masalah. Itu suara-suara semacam ini sumbernya dari setan. Tidak apa-apa, itu pacar-pacarmu sendiri. Kalian kan sudah saling cinta. Kan sudah janji sehidup semati. Tidak apa-apa sudah. Masa berapa tahun dapatnya cuma kirim salam sama titip WA misalnya. Yo, nyarilah untung dikit-dikit misalnya. Nah, itu bisikannya setan. Tidak apa-apa, kamu itu manusia yang normal kok. Kan lawan jenis toh berarti normal, tidak apa-apa. Lebih bahaya kalau sesama jenis. Nah, kalimat-kalimat kayak gini kalimat tipuan. Kalau ada temenmu kok menasihati begitu, berarti dia jenisnya ya. Jadi dia mencarikan dasar bahwa yang salah itu sebenarnya benar. Tidak apa-apa, nyontek aja. Kalau tidak nyontek, kamu nanti tidak lulus loh. Dosanya kejam itu, killer itu. Kalau tidak nyontek, kamu tidak lulus-lulus. Kalau kamu nyontek kan nanti nilaimu bagus. Birrul walidain itu. Orang tuamu senang, lu membahagiakan orang tua itu pahalanya besar loh. Yang kayak gini-gini jenisnya setan. Jadi hati-hati. Yang jelek-jelek ditampilkan sebagai baik. Perhatikan dan ikuti saja dengan serius lamhat bisikan-bisikan dari Tuhan. Itu di antara jalan komunikasi kita dengan Allah itu antara lain pengetahuan ilhamiah, hidayah kalau bahasa kita sering hari ini. Jadi ada kalimat selanjutnya, bisikan Tuhan itu sejalan dengan akal sehat, bisikan setan itu sejalan dengan hawa nafsu. Jadi rumusnya seperti tadi ya, kalau nafsu itu godaan, kalau setan itu tipuan, kalau Allah, kalau Tuhan itu hidayah, mengarahkan untuk keridhaan dan kebahagiaan. Oke, selanjutnya pelajaran tentang zuhud dan warok tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini saya bawa yang bahasa Arabnya biar ngajinya sah.
Apa bedanya zuhud sama warok? Kalau zuhud itu tarkut dunya ma'alikriya sifatus zahidin. Jadi meninggalkan dunia, tapi tetap ingat, itu namanya zuhud. Sebenarnya aku sayang sekali sama HP ini, tapi HP ini menggangguku untuk mendekat ke Allah ya. Maka HP ini tidak terlalu kuperhatikan lagi, aku cuekin meskipun aku masih sayang. Ini mentalitas orang zuhud. Watarkuha ma'anisyaniha, tapi meninggalkan dunia sambil melupakannya. Sudah aku lupakan sama sekali, aku tidak ingat. Sifatul arifin, itu orang-orang arif. Orang arif, orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah paham, sudah ngerti tentang kesejatian, termasuk kesejatiannya dunia. Jadi kalau orang zuhud itu meninggalkan dunia tapi masih ingat sebenarnya dia tentang dunia, masih ada keterikatan, tapi dia berjuang untuk lepas dan bisa lepas meskipun masih ingat. Tapi kalau orang arif itu lupa sama sekali. Kalau kamu punya mantan dan masih terbayang-bayang, padahal sudah tidak bisa nyambung lagi, itu zuhud. Tapi kalau kamu punya mantan sudah lupa sama sekali, mungkin karena ada gantinya yang lebih cakep, itu sudah arif. Tentang mantan itu tadi, jadi sudah tidak ingat lagi. Kita dulu mantan loh. Oh iya toh, kok lupa ya aku. Itu berarti kamu sudah golongannya orang arifin. Tapi kalau masih ingat, kita dulu mantan loh. Iya ya, waktu pisah aku nangis-nangis loh. Itu berarti orang zuhud. Oke, ilustrasinya begitu. Inna zuhda laisa fi ihdaril milkiyah al-fardiyah. Sesungguhnya zuhud itu bukan dalam hal ihdar, menghancurkan kepemilikan individu. Bukan berarti tidak punya apa-apa. Wah, orang ini rumahnya aja cuma bambu, bajunya cuma itu, berarti dia zuhud. Nah, parameternya bukan itu. Walakinnahu amalun kolbiyun tasdukuhul yad. Zuhud itu urusannya kondisi hati, kondisi kalbu yang tasdukuhul yad, yang cocok dengan situasi nyata. Yad itu tangan, dengan kehidupan sehari-hari. Jadi batin yang tidak terikat oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia. Makanya katanya Imam Haris Al-Mukasifi, fakam min fakirin harisun, wakam min huniyin zahidun. Berapa banyak orang-orang fakir tapi serakah terhadap dunia, ambisius. Dan berapa banyak orang kaya tapi dia zuhud, zahid. Seperti saya lupa dulu mungkin pernah cerita tentang muridnya Ibnu Arabi. Jadi satu ketika Ibnu Arabi ini punya murid yang juga jadi sufi, yang tinggalnya di tepi pantai jadi nelayan. Dia ini hidupnya hanya dari nelayan itu. Cuma kalau dia dapat ikan, diambil tulangnya saja, dagingnya disodakohkan. Kehidupannya sangat zuhud. Satu ketika dia nyuruh muridnya untuk ketemu gurunya, coba kamu datang ke guruku, ke Ibnu Arabi sana, ke kota, mungkin beliau punya pesan buatku. Datanglah si murid ini ke rumahnya Ibnu Arabi. Begitu nyampe rumahnya kaget. Ini Ibnu Arabi, gurunya guruku. Rumahnya kok bagus, megah ini kayak istana. Guruku aja rumahnya kecil di tepi pantai, makannya cuma tulang ikan. Begitu nyampe di rumah disuguh macam-macam makanan mewah, dia malah heran. Wah, ini sufi bener gak sih Ibnu Arabi ini? Dia diragukan sudah kesufiannya. Terus tanya, Syekh, ini saya ada pesan dari guru saya, mungkin Syekh mau pesan apa, ada nasihat apa untuk guru saya? Pesannya Ibnu Arabi, ya sudah, bilang ke gurumu ya, jangan terlalu cinta dengan dunia. Oh, itu muridnya tambah mengkerut ini. Iya. Orang ini hidupnya kaya raya kayak gini, guruku yang kayak gitu malah tidak boleh mikir dunia. Tidak nyambung. Akhirnya pulang, di mana ada pesan dari guruku? Ada, tapi pesannya aneh. Masa guru dilarang banyak berpikir tentang dunia?
Begitu dapat pesan itu, muridnya langsung nangis. Jadi setelah ditanya, guru kok sampean malah nangis? Iya, guruku ternyata memang bisa membaca situasiku. Jadi penjelasannya, karena sebenarnya meskipun dia makan hanya tulang ikan, tapi setiap kali dia makan tulang ikan yang ada di pikirannya, ini sebenarnya kalau ada dagingnya ya lebih enak. Tidak cuma tulangnya, apalagi ada sambal tomatnya, apalagi ada. Nah, jadi masih ada pikiran tentang dunia. Sementara Ibnu Arabi yang hidupnya kaya berlimpah, dia tidak pernah pikir. Detik itu misalnya kehilangan hartanya, kehilangan istananya, kehilangan dunianya, tidak masalah. Jadi bukan masalah jumlah yang dimiliki, tapi keterikatanmu terhadap dunia. Itulah kuncinya zuhud. Dan ini nanti membentuk perilaku. Ini ada cerita yang saya bawa tentang Imam Haris ini. Tulisannya kecil-kecil ya, saya ceritakan saja. Jadi suatu ketika beliau ini ketemu dengan ponakannya yang kita bahas minggu depan, Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, terus sama Imam Junaid diundang. Mari paman, mari syekh datang, tak undang makan-makan. Kalau ada makanan, kelihatannya sampean sedang lapar. Oh ya, sudah, ayo. Diajaklah oleh Imam Junaid ke tempatnya. Kebetulan di tempatnya Imam Junaid barusan sebelumnya ada pesta pernikahan. Jadi masih ada sisa-sisa makanan dari malam sebelumnya. Karena disuguh oleh ponaannya, dihormati untuk makan, ya beliau makan. Tapi begitu mau ngambil makanan, ini tangannya kaku. Tidak bisa meraih makanan. Dipaksa-paksa akhirnya bisa. Terus dimasukkan mulut. Tapi begitu mau dikunyah, mulutnya juga kaku. Dipaksa ditelan. Tapi begitu ditelan, muntah. Jadi itu diantara karomahnya Imam Haris al-Muhasibi. Ketika ditanya, Syekh kemarin sampean waktu saya suguh kok seperti itu. Tangannya kejang, kaku, mulutnya tidak bisa mengunyah, kemudian begitu masuk tenggorokan langsung keluar lagi muntah. Ya, kamu makanan yang kamu suguhkan kemarin dari mana? Oh, itu sisa-sisa dari acara pernikahan kemarin. Kamu yakin tidak dengan sumbernya? Saya tidak tahu, saya. Yes, pokoknya ono panganan enak ya tak suguhke wae wong ada tamu orang besar. Nah, itulah situasiku. Jadi beliau ini karena saking waroknya, dia dapat karomah, tidak mungkin barang yang tidak jelas masuk ke perutnya. Bukan berarti yang disuguhkan tadi haram loh. Tapi karena tidak jelas sumbernya. Jadi yang tidak jelas saja terhalang untuk masuk. Padahal mungkin ya halal loh ya, makanannya sendiri di rumah tadi malam. Tapi karena sumbernya masih belum bisa dipastikan, makanan itu tidak bisa masuk. Nah, terus Imam Junaid, oh kalau rumusnya begitu, ayo saya ke rumah saya lagi. Baru disuguh dengan roti yang sudah keras. Nah itu malah seneng, bisa masuk. Kalau nyuguhi saya yang kayak gini, yang sumbernya jelas, meskipun hanya roti yang keras. Nah itu buahnya zuhud dan warok yang sudah mendarah daging. Kalau kita mungkin kebalikannya ya, begitu ada roti yang keras itu, wah tanganmu kaku, sudah tidak bisa. Tidak bisa masuk ini ke roti apa-apa ini. Begitu masuk langsung muntah. Kalau kita masih kebalikannya. Kalau Imam Haris malah yang enak-enak yang muntah. Oke. Nah, ini pembahasannya tentang cinta ilahiyah. Kalau tentang cinta ilahiyah, cinta pada Allah itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah mencintainya karena segala karunia dan nikmatnya. Ini juga jenisnya cinta, tapi cinta level pertama. Kamu dapat nikmat, kamu dapat karunia, kemudian kamu berterima kasih. Jadi cinta yang karena terima kasih. Belum sejati, tapi juga sudah termasuk jenisnya cinta. Yang kedua, cinta karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini cinta karena kewajiban. Wah, saya harus cinta ini sama Allah karena Allah Tuhanku, Allah adalah segalanya. Ini
kewajiban. Kalau di waktu kita ngomong tentang mahabbah itu jenis cinta yang sebenarnya kekurangan passion. Jadi belum ada rasanya, tapi juga jenis cinta. Jenis cinta level 2. Ada jenis cinta level 3, yaitu cinta karena memang Allah lah yang berhak dicintai. Jadi bukan karena apa-apa, ya karena Allahnya. Karena engkau. Ini persis seperti syairnya Robiah Adawiyah. Jadi aku mencintaimu tidak karena apa-apa, karena engkau saja. Kalau yang kedua karena kewajiban. Saya muslim yang baik, ya memang kewajibanku untuk melaksanakan perintahnya dan mencintainya. Kalau yang pertama ini kayak terima kasih. Oh, ini boleh kamu pakai teorinya untuk dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita susah membedakan antara terima kasih dan cinta. Wah, jasamu sangat banyak, ini tidak mungkin aku tidak cinta padamu. Sudah terlanjur ditraktir, sudah terlanjur antar jemput, sudah terlanjur. Itu mungkin rasa terima kasih sebenarnya, bukan cinta. Atau kewajiban. Wah, kita sudah terlanjur tunangan ini, sudah terlanjur menikah ini. Mau nggak mau harus cinta kan? Nah, itu kewajiban. Tidak ada passionnya, hanya kewajiban saja. Ada yang ketiga karena memang si engkau. Bukan alasan macam-macam, ya hanya engkau saja. Cinta sama Allah juga begitu. Ada level-levelnya. Bukan terima kasih, bukan kewajiban, tapi hanya karena engkau saja. Tapi terima kasih pun ya tidak apa-apa. Itu satu step menuju cinta yang sejati. Kewajiban juga tidak apa-apa. Satu step menuju cinta yang sejati. Itulah cinta ilahiyah.